Setelah waktu pemberian susu kita sesuaikan dengan jadwalnya, kita harus menyediakan kandang yang sebisa mungkin pedetan kita nyaman untuk tinggal di kandangnya ya. Seperti contohnya yang harus kita lakukan dan perhatikan adalah alasnya yang harus kering ya. Untuk di kandang AA Farm ini menggunakan kandang panggung ya. Oke, kita lihat dari samping supaya terlihat kandang panggungnya. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel AA Farm, channel peternakan untuk kita anak muda. Di video kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk memelihara pedet supaya bisa bertahan hidup dan bisa bertumbuh dan berkembang di peternakan yang kita punya dan menghasilkan hasil yang maksimal. Untuk poin yang terakhir adalah poin yang sangat penting terhadap sesuatu hal yang harus diperhatikan terhadap pedet. Jadi simak terus video ini sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Oke, seperti biasa kita langsung ke lapangan membahas tentang seputar hal-hal apa saja yang harus diperhatikan terhadap pedet yang kita punya, khususnya di peternakan sapi perah ya, seperti di kandang AA Farm ini. Jadi di kandang AA Farm ini ada pedetan yang dimana pada saat kita mempunyai pedetan itu ada banyak sekali hal-hal yang harus disiapkan atau diperhatikan terhadap pedet yang kita punya agar bisa menghasilkan hasil yang maksimal dan memberikan keuntungan kepada kita. Pertama yang harus kita perhatikan selain pemberian susu terhadap pedet kita adalah waktu pemberiannya. Biasanya kita memberikan pemberian susu ini diberikan pada saat setelah pemerahan, yaitu pagi dan sore ya. Waktunya tidak boleh terlalu jauh perbedaannya ya. Wajar kalau misalkan berbeda 5-10 menit saja. Namun kalau misalkan lebih dari itu sangat disayangkan ya, karena itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan sapi pedet kita ya. Nah, kemudian setelah waktu pemberian susu kita sesuaikan dengan jadwalnya, kita harus menyediakan kandang yang sebisa mungkin pedetan kita nyaman untuk tinggal di kandangnya ya. Seperti contohnya yang harus kita lakukan dan perhatikan adalah alasnya yang harus kering ya. Untuk di kandang AA Farm ini menggunakan kandang panggung ya. Oke, kita lihat dari samping supaya terlihat kandang panggungnya. Nah, jadi ini menggunakan kandang panggung ya, seperti kandang domba ya. Supaya sapinya ini tidak alasnya ini tidak basah ya. Jadi menjadikan sapi pedetan kita yang sehat. Kenapa begitu? Karena di waktu pada saat baru saja dia dilahirkan itu pusarnya sangat sensitif ya terhadap alas yang basah, menjadikan pusarnya ini bermasalah. Dan apabila ini apabila pusar sapinya ini bermasalah, itu akan mengakibatkan melambatnya pertumbuhan pada sapi pedet kita dan menghasilkan hasil yang tidak maksimal dan tidak menguntungkan terhadap peternak ya. Nah, setelah kita memperhatikan kandang untuk dia tinggali supaya nyaman dan alasnya sebisa mungkin harus kering ya, bagaimanapun caranya. Namun di kandang AA Farm ini menggunakan kandang panggung supaya mempermudah urin dan kotoran pedet ini turun ke bawah
dan alasnya menjadi kering, sapinya menjadi tidak terkontaminasi bakteri yang disebabkan oleh alasnya basah ya. Kemudian untuk pemberian konsentrat dan pemberian hijauan seperti ini ya, kita sedang memberikan dia itu hijauan supaya dia belajar untuk memakan hijauan ya, dan yang nantinya dia akan makan kesehariannya. Dan untuk konsentrat biasanya kita lakukan pemberiannya itu sedikit demi sedikit ya, setelah berusia 2 bulan kalau di kandang farm. Kalau di bawah itu tidak diberikan konsentrat ya. Langkah selanjutnya kita harus memperhatikan kandang yang kita punya ya. Biasanya pedet ini rawan sekali terhadap kabur ya. Kalau misalkan ada celah sedikit, misalkan seperti ini, nah ini copot misalkan ya. Karena waktu ini pernah copot, jadi dia itu hampir kabur ya kalau misalkan kita tidak ada di kandang. Sapinya ini suka kabur, jadi harus diperhatikan terhadap kandang yang kita punya sebisa mungkin agar dia itu tidak kabur ya. Karena kalau kabur sangat berbahaya ya, apalagi dia ini kalau kandang kita di sawah, dia bisa ke sawah. Dan langkah yang terakhir yang harus kita perhatikan yang sangat penting adalah terhadap kesehatan pedetnya ini sendiri. Biasanya pedet ini banyak sekali diserang oleh penyakit diare dan kembung ya. Kemudian selain itu ada juga penyakit yang biasanya disebabkan oleh alas kandang yang tidak steril, yaitu penyakit pada pusarnya ya. Dan ada penyakit-penyakit lain yang menyebabkan sapi kita tidak sehat ya. Jadi kita harus perhatikan pedet kita. Biasanya kalau misalkan kita setiap hari ada di kandang itu terlihat ada perubahan ya. Kalau misalkan dia itu tidak sehat, perubahan dari karakternya maksudnya, yang biasanya agresif itu menjadi tidak agresif ya. Itu ketahuan sekali kalau misalkan kita sering melihat sapi pedetan kita di kandang. Ya, penjelasan tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan terhadap pedet yang kita punya agar bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.